mana akal sehatnya? Iya. Sudah dikasih fasilitas, suruh sekolah, diantar, dijemput, kasih baju, kasih makan. Hanya Anda perlu sekolah. Kok nggak mau sekolah? Coba. Kalau nggak sekolah nanti jadi apa? Allah Ta'ala kasih dia iman, Islam, afiat, sehat, lingkungannya di mayoritas, kawan-kawannya itu pada puasa, keluarganya puasa, ulama dekat, ustadz dekat, masjid dekat, surau dekat, dia di komunitas muslim. Kok tiba-tiba dia nggak puasa hanya kena baju lebaran? Kok tiba-tiba dia nggak puasa hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa TVNU Kota Medan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam acara podcast TVNU Medan yang mana hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Muhammad Akbar Rashid. Assalamualaikum, selamat datang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz ya. Ya, syukur Ustadz. Alhamdulillah. Jadi Ustadz Akbar ini sudah sering lah beberapa kali tampil di TVNU, mungkin para pemirsa masih ingat. Tapi tidak ada salahnya saya sedikit memperkenalkan bahwasanya Ustadz ini lahir di Tanjung Balai, kemudian pernah kuliah S1 di Yaman Ustadz ya. Marhaba. Ya, kemudian S2-nya di Pekanbaru, di UIN ya, di UIN, kemudian pengalaman organisasinya pernah jadi pengurus NU di Yaman Ustadz ya. PCI NU Yaman. PCI Istimewa Yaman. Ya, kemudian juga pengurus PWNU Sumatera Utara, kemudian di MUI Sumatera Utara yang kemarin baru dilantik Ustadz ya. Saya lihat ada Ustadz ada fotonya saya lihat. Sama kita ya. Sama ya. Oh ya. Kemudian juga Ustadz ini masih tercatat sebagai Katib PCNU Kota Medan sampai sekarang. Baik, Ustadz tadi sesuai dengan tema kita tadi adalah Ramadan menjamin ketakwaan ya. Jadi mungkin di sini Ustadz bisa memberikan semacam tausiah atau apa kepada para pemirsa di dalam acara kita ini. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Ustadz, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, Abang Anda, Bang Potan yang telah menyuguhkan acara pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang tak terhingga. Shalawat dan salam kita hadiahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita termasuk umat-umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Amin amin. Pemirsa TVNU yang dirahmati Allah, puasa terutama puasa Ramadan adalah satu-satunya cara kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa secara pasti. Nah, jadi menarik ini Bang, ya, puasa satu-satunya Ramadan. Ya. Memang banyak gitu jalan untuk menjadi manusia bertakwa. Tapi ada satu jalan yang pasti. Kalau kita tempuh jalan ini, pasti kita menjadi manusia yang memiliki predikat takwa. Nah, inilah jalan itu adalah jalan puasa Ramadan. Pertanyaannya kenapa demikian? Nah, karena ini merupakan amanah dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah yang kita sering baca, sering dengar ayat tentang berpuasa, yaitu
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kutiba, ditulis, dicatat, ditetapkan alaikumus syiyam, atas kalian berpuasa, yakni diwajibkan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah disuratkan, telah dicatatkan, telah dituliskan bagi orang-orang sebelum kalian, yakni puasa yang semisal itu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi manusia bertakwa. Nah, pemirsa TVNU yang dirahmati Allah, titik poinnya ada pada diksi la'allakum tattaqun. Ini ulama ilmu bahasa Arab mengkaji, menggali dalam tentang makna di balik diksi ini. La'allakum tattaqun. Apa itu la'alla? La'alla itu kata para ahli bahasa Arab, dia maknanya adalah ditarojji. Tarojji itu gini bang, sebuah harapan yang harapan itu konteksnya untuk masa akan datang, ya karena nggak mungkin harapan untuk masa lalu. Ya, itu namanya ngenang-ngenang masa lalu itu bang, nostalgia itu ya kan. Nostalgia itu. Nah, jadi kalau dia konteksnya masa akan datang tentu namanya harapan. Tapi harapan ini sesuatu yang bisa dia dapatkan atau tidak bisa dia raih. Nah, ini tarojji itu. Nah, itu kata ulama bahasa Arab. La'alla itu maknanya adalah harapan untuk masa akan datang yang bisa dia capai atau tak bisa untuk dia capai. Itu la'alla. Jadi kalau kita pakai la'alla ini dengan makna tarojji tadi, maka hai orang-orang yang beriman, wajib bagi kalian berpuasa sebagaimana wajib bagi sebelum kalian, dengan harapan kalian bertakwa. Tapi harapan itu bisa kalian dapatkan, bisa juga tak kalian dapatkan. Itu kalau maknanya tarojji. Maka ulama tafsir mengatakan, tidak mungkin. Tidak mungkin la'alla ini maknanya tarojji. Dalam konteks ayat ini terutama. Kenapa? Karena kalau ayat ini maknanya tarojji, mustahil bagi sifat Allah. Ini kan firman Allah. Ya, firman Allah. Kalam Allah. Masa Allah Subhanahu wa taala berlaku bagi kalamnya sebuah harapan yang tidak pasti. Ini kan tidak masuk akal ini bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha memaksa. Ya kan? Maka nggak mungkin ini tarojji kata ahli tafsir. Nah, karena kalau tarojji, maka Allah mewajibkan suatu hal kepada hambanya. Kalau dilakukan hambanya, imbalannya tidak pasti di masa depan seorang hamba. Artinya ini menyalahi ilmu Allah. Ilmu Allah tak mungkin. Kekuasaan Allah. Kata ulama enggak. Maka la'alla kalau berasal dari manusia, ungkapan manusia maknanya tarojji. Umpama saya mengatakan kepada Bang Potan, la'allaka taji'u ila baiti ghadan. Seandainya barangkali harapannya engkau datang ke rumahku esok hari. Itu harapannya bisa terjadi kalau abang datang. Bisa tidak terjadi. Iya kan? Kalau abang tidak datang. Kalau tidak datang nggak terjadi ya kan? Nggak terjadi. Maka kalau la'alla itu berasal dari ungkapan manusia, maknanya tarojji. Tapi kalau la'alla berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki konotasi pasti. Ini oleh ulama tafsir. Maka bagaimana memahami ayat ini? Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana wajib bagi orang sebelum kalian. Kalau kalian berpuasa, pasti kalian menjadi manusia bertakwa. Takwa. Iya. Jadi ini jalan Ramadan adalah jalan pasti menuju takwa. Itu merupakan amanah. Iya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah yang kita baca tadi sebelumnya. Iya. Nah, jadi memang begini Bang. Iya. Beginilah sebetulnya sunnatullah atau hikmatullah. Allah Subhanahu wa taala itu ketika mewajibkan bagi seorang hamba suatu perkara, Allah akan mengkasih jalan. Iya. Kalau kita kaji Quran, Iya. asal ada suatu kewajiban, Allah kasih jalan menuju menunaikan kewajiban itu. Ini ada juga sedikit apa nih Ustadz, apalah semacam pertanyaan atau apa. Itu kan tadi puasa itu adalah jalan untuk menuju takwa, ya kan? Apakah yang dimaksud itu puasa yang memang yang sebetul-betul puasa, atau ada juga mungkin puasa orang awam begitulah. Itu bagaimana konteksnya ke situ mungkin baik. Sebelum ke sana, kita mau bangun dulu epistemologi tentang bagaimana puasa ini bisa menjadi suatu kepastian takwa. Ya, karena ini suatu keniscayaan. Kenapa? Karena Allah telah mewajibkan bagi kita menjadi manusia bertakwa, wajib. Kita ini wajib jadi manusia bertakwa. Kalau kita tidak bertakwa, maka kita berdosa. Betul. Apa dalilnya? Perintah Allah banyak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian sebenar-benar takwa. Perintah. Perintah jatuhnya ke wajib secara usul fikih. Dan banyak ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berucaplah dengan ucapan yang benar. Banyak ayat lain. Nah, jadi ketika Allah mewajibkan suatu hal, Allah Ta'ala memberikan solusi. Wahai hambaku, jangan khawatir. Kalau engkau sibuk bekerja, sibuk cari nafkah, sibuk ngurus anak, sibuk ngurus keluarga, engkau kesusahan untuk menempuh atau untuk menjadi manusia bertakwa, jangan khawatir. Aku mengkasih jalan, kalau kau tempuh jalan ini, kau pasti bisa menjadi manusia bertakwa. Itulah dia. Puasa. Nah, jadi pertanyaannya, puasa seperti apa? Yang bisa menjamin atau menghantarkan orang jadi manusia bertakwa? Jawabannya, puasa apa saja asal dia puasa Ramadan. Mau dia puasa orang awam, puasa orang soleh, atau puasa apa saja, ini menjadikan dia menjadi manusia bertakwa. Karena janji Allah itu. Oke, sekarang kita bahas. Kenapa demikian? Maka kita harus mencari benang merah. Takwa ini sebetulnya apa? Takwa itu apa kira-kira? Kalau kita berkaca kepada definisi ulama tentang takwa, takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kan gitu. Oke, ini definisi takwa perspektif ulama ya. Sekarang kita cari benang merahnya. Apa kira-kira benang merah mengerjakan perintah, menjauhi larangan? Apa substansi dari ini? Kalau kita redungkan, ternyata substansi dari dua hal ini adalah upaya dalam menghancurkan hawa nafsu. Kan itu sebetulnya. Ketika orang berusaha mengerjakan perintah, maka sejatinya dia telah berusaha untuk menghancurkan hawa nafsunya. Iya kan? Ada azan subuh, terbangun di azan subuh. Allahu Akbar. Dia masih mengantuk. Tapi takwa itu bangun dia kan? Dipaksakannya. Berarti dia telah berhasil mengalahkan nafsu tidurnya untuk sholat. Itu mengerjakan perintah. Ada orang, ya kan? Dia mohon maafnya suka main judi online, suka mabuk, dan banyak maksiat lainnya. Suatu ketika diajak kawannya, boy,
Ayo kita main judi online. Ini ada slot bla 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 lah, saya nggak paham kan bagaimana mekanisme di judi online itu kan. Dengan penuh kesadaran dia mau sebetulnya. Iya. Ini kan jiwa kita ini kan kalau disuruh yang buruk-buruk selalu oke-oke aja ini kan gitu. Iya. Tapi dengan penuh kesadaran dia nggak mau. Enggak lah, sekarang nggak mau katanya. Berusaha dia menghancurkan nafsunya demi menjauhi larangan Tuhan. Nah, kan ini sebetulnya takwa itu. Itulah hawa nafsu itu hawa ya. Nafsu. Mengendalikan hawa nafsu itu ya. Sebetulnya kalau kita tarik benang merah takwa itu dia. Mengerjakan perintah, menjauhi larangan, benang merahnya adalah upaya seorang hamba dalam menghancurkan hawa nafsu. Maka seorang hamba semakin tinggi upaya dan keberhasilannya menghancurkan hawa nafsu, semakin tinggi takwanya di sisi Allah. Iya. Maka dalam narasi Quran, takwa itu tidak rata. Takwa itu bertingkat-tingkat. Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia ini kan ada diksi paling ini. Berarti kan konotasinya kan bertingkat-tingkat. Ada yang lebih, ada yang sedang, ada yang kurang. Karena diksinya pakai sifat af'alut tafdil. Artinya ada kelebihan lain dibanding yang lainnya. Maka takwa itu kan bertingkat-tingkat dia. Kenapa bertingkat-tingkat? Karena upaya seorang hamba tadi dalam menghancurkan hawa nafsu. Semakin tinggi upayanya, semakin keras upayanya, keberhasilannya pun tinggi, tinggilah takwanya dibanding yang lain. Maka kan nggak sama orang yang punya uang 1 miliar bersedekah misalnya 1 juta, tidak sama dengan orang yang memiliki uang hanya 2 juta tapi dia sedekahkan 500.000. Oh iya. Kan beda persentasenya. Iya, beda. Beda upaya dia menahan hawa nafsu itu kan beda. Yang satu dia masih bisa beli hal-hal lain, yang 1 miliar uangnya. Yang satu lagi terbatas. Mungkin dia mengorbankan banyak kepentingannya dengan mendermakan 500.000 rupiah karena uangnya hanya 2 juta. Nah, maka lebih tinggi upayanya dalam menghancurkan hawa nafsu dia, menahan hawa nafsu dia. Kan begitu. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika bulan suci Ramadan. Orang biasanya 1 harian menahan hawa nafsu kan? Biasanya kita Bang, kalau tidak Ramadan jam 7 sarapan. Ngopi. Jam 10 ngemil. Merokok. Kalau orang NU nih kan, asal kumpul berasap, paspus ya kan. Tiba besoknya bulan Ramadan, bisa dia nggak sarapan. Bisa nggak ngemil. Bisa tak merokok. Bayangkanlah orang merokok sehari itu bisa 3 bungkus, tiba-tiba Ramadan Bang tak merokok. Tidak merokok sama sekali. Itu kemana nalarnya itu? Ini kan ini apa ini? Dan sehat, kan? Sehat. Artinya dia telah berhasil menghancurkan hawa nafsunya. Meskipun pada waktu dia puasa itu kadang dia suka tidur, kadang dia nggak baca Quran, kadang dia jalan-jalan, kadang dia masih lihat handphone yang scroll TikTok yang nggak bagus itu kan. Meskipun demikian, tapi satu sisi dia telah berhasil menghancurkan hawa nafsunya. Hanya karena dia berpuasa. Nah, makanya jadi puasa Ramadan itu adalah jalan pasti, jaminan Allah Ta'ala menjadi dan menuju manusia bertakwa. Meskipun itu puasanya orang umum, orang awam, orang yang asal dia puasa. Yang kedua asal dia sholat. Nah, karena puasa pun dia kalau nggak sholat ya percuma. Karena yang pertama kali dihisab itu ya sholat. Kalau sholatnya bagus, maka semua amal ibadah yang diterima kan gitu. Maka asal dia puasa, asal dia sholat pada bulan Ramadan, maka dia telah menempuh suatu jalan pasti baginya untuk jadi manusia bertakwa. Apalagi semakin dia hancurkan hawa nafsunya. Puasa juga anggota badannya. Puasa matanya, puasa telinganya, puasa lisannya, maka semakin tinggi kadar takwanya. Karena kembali ke rumus tadi, takwa itu tak rata, dia bertingkat-tingkat. Maka ada lagi orang yang puasa juga hatinya. Artinya hatinya ini hanya berzikir kepada Allah. Ini sudah tingkatan apa nih, puasa khawasul khawas kalau kata Al-Imam Al-Ghazali. Nah, jadi dari perspektif ini kita
mendapatkan sebuah kesimpulan dan sebuah keyakinan Iya. bahwa puasa itu adalah satu-satunya jalan pasti Iya. untuk menjadi manusia yang bertakwa. Ya tentu tadi kita harus sholat juga gitu Iya, kan, iya, karena iya. nggak mungkin lah pula kita ini Iya. puasa tapi tidak sholat. Nah, yang menariknya, kalau kita merenung ya kan, Iya. kita merenung di luar bulan puasa, hari-hari sebelum puasa atau pasca Ramadan, ya kan. Kalaulah kita terbangun malam, Iya. berapa rakaat kita bisa sholat malam? Paling 2 Paling rakaat. 2, paling banyak 4 lah. Paling banyak 4, ada Iya. orang witir 5, Iya. paling banyak itu. Iya. Tiba bulan Ramadan, Heeh. sanggup kita bang qiyamul lail 23 rakaat. Ini nalar dari mana ini? Iya. Itu Berarti tadi kembali yang bilang Ustadz tadi, dimudahkan ya kan? dimudahkan dan dia telah berhasil menghancurkan hawa nafsunya tadi. Maka kan tinggi takwanya. Iya. Kita perhatikan masjid kita, masjid. Kalau bukan bulan Ramadan, jamaah Isya, jamaah subuh, coba lihat. Iya. Sopnya maju sekali. Satu sop. Satu sop lah. Ya, itu kita prihatin. Iya. Coba bulan puasa. Sholat Isya-nya seperti sholat Jumatnya. Iya. Ini tandanya apa? Apalagi minggu-minggu pertama Minggu ya kan? pertama. Ini tandanya masyarakat kita telah berhasil menghancurkan bagian daripada hawa nafsunya. Dan itulah sejatinya yang dimaksud dengan takwa. Maka Ramadan ini suatu jalan pasti. Jadi mau tidak mau, sadar tidak sadar, kalau kita puasa Ramadan dan kita tentunya sholat fardu, kita telah menjadi manusia bertakwa. Jadi Ustadz, kalau kita perhatikan lah, artinya memang banyak orang menginginkan datangnya Ramadan itu, karena memang terjaga dia Ustadz. Seperti kata Ustadz tadi kan, mungkin selama ini dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, misalnya merokok atau apa. Tapi begitu Ramadan bisa. Nah, jadi memang betul-betul terjaga lah, apalagi selama sebulan itu. Nah, jadi memang seperti kembali bilang Ustadz tadi, dimudahkan, dimudahkan terhadap melaksanakan ibadah itu. Nah, jadi ya mungkin apa yang bisa Ustadz berikan kepada pemirsa ini di dalam menjalankan Ramadan ini, bagaimana supaya menimbulkan rasa takwa itulah Ustadz. Nah, sehingga dia ketika masuk di Ramadan ini semakin kuat. Mungkin apa kiat-kiatnya kira-kira Ustadz? Jadi benar, pertama benar yang Abang bilang tadi bahwa masuk Ramadan ibadah itu dimudahkan. Ya. Dan itu sudah ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa ketika Ramadan itu setan memang dibelenggu. Ya. Walaupun kita menyaksikan juga ketika Ramadan banyak juga kriminal, tapi berkurang. Ya. Tentu berkurang. Ya. Kita tidak bisa pungkiri itu. Ya. Ya kan? Ya, berkurang. Berkurang kriminal. Ya. Tentu yang baik pun bertambah. Iya. Buktinya soft di masjid kita kan bertambah. Bertambah ya. Sedekah orang pun bertambah. Iya. Orang kasih pembukaan, takjil kan bertambah orang sedekah. Iya. Ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa benar pernyataan Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa setan iblis dibelenggu ketika bulan Ramadan. Dan ini sebuah bentuk subsidi dari Allah Ta'ala. Dalam artian ketika Allah Ta'ala menjamin takwa itu ya ketika bulan Ramadan bagi orang yang puasa Ramadan, Allah mensubsidi dengan mengurung setan. Maka Allah mudahkan dia beribadah, ya kan? Allah siapkan dia media supaya dia bisa secara otomatis menahan hawa nafsu. Diciptakan dia lingkungan yang baik, ya kan? Lingkungan ini juga nggak serta-merta, maksudnya tidak mesti dia berada di lingkungan mayoritas.
sehingga dia bisa menjadi manusia takwa di bulan Ramadan. Kita lihat orang yang berpuasa di Amerika, di Eropa, di Jepang, ketika datang bulan Ramadan ya mereka menahan hawa nafsunya apabila mereka berpuasa. Nah, jadi memang benar ya, Allah mudahkan. Itu merupakan subsidi dari Allah, dorongan dari Allah bagi orang-orang yang hendak menempuh jalan pasti menjadi manusia bertakwa, itu dengan cara berpuasa pada bulan suci Ramadan. Nah, jadi masalahnya bagaimana nanti takwa ini langgeng, eksis. Ya, sampai selesai Ramadan pun masih pasca Ramadan, atau pasca bahkan Ramadan, saat detik-detik terakhir Ramadan dia eksis. Memang kita sayangkan juga di hari-hari minggu-minggu terakhir. Minggu terakhir itu sudah mulai sepi, apalagi sudah mulai masuk musim-musim Lebaran kan. Orang lebih sibuk mencari baju Lebaran daripada sholat di masjid umpama kan. Apalagi kalau kita lihat pasar raya kan, pinggiran-pinggiran mall, bahkan dalam mall itu sendiri itu sudah tidak seperti hawa Ramadan ya kan. Orang sibuk berbelanja, kemudian pada panas-panasnya siang hari maka mereka tengok arah cendol segala macam ya kan. Jadi memang ini disayangkan sekali bagi orang-orang yang memiliki kesempatan untuk berada di jalan yang dijamin Allah Ta'ala untuk dia menjadi bertakwa, kok dia malah menjauhkan dirinya sendiri. Ini ibarat ini logikanya ibarat kita mau dihantarkan ke sebuah sekolah. Kita sudah diberikan pendidikan gratis, kita sudah diberikan pakaian gratis, kita sudah diberikan bahkan makan gratis, iya kan? Bahkan kita diberikan transportasi gratis. Pokoknya Anda tinggal duduk manis, Anda dijemput ke sekolah, makan diberi makan, sekolah dibiayai, nanti Anda akan dihantar kembali ke rumah. Pokoknya Anda tugasnya belajar saja dan Anda akan menjadi orang sukses, masa depan Anda akan cemerlang, pekerjaan Anda akan bagus, rezeki Anda akan bertambah, penghasilan akan bertambah dan seterusnya. Kurang enak apa lagi nih? Enak sekali. Tapi kok ada gitu orang yang sudah seperti ini kenikmatannya di fasilitasnya, kok dia menjauh, menarik diri, tidak mau sekolah, tidak mau belajar. Ini kan orang yang mohon maafnya kan tidak tahu diuntung gitu kan. Ini yang kita khawatirkan dan kita prihatinkan bagi sebagian orang yang sudah Allah kasih Allah Ta'ala kasih dia iman, Islam, afiat, sehat, lingkungannya di mayoritas, kawan-kawannya itu pada puasa, keluarganya puasa, ulama dekat, ustadz dekat, masjid dekat, surau dekat, dia di komunitas muslim. Kok tiba-tiba dia nggak puasa hanya karena baju lebaran? Kok tiba-tiba dia nggak puasa hanya karena hal-hal yang sepele gitu kan? Ini sangat disayangkan. Itu kan hawa nafsu juga dari Ustaz kan? Maka dia belum berhasil untuk 100% menjadi manusia bertakwa karena dia tidak berhasil menghancurkan hawa nafsunya. Maka di titik ini kita harus main logika. Kita berpikir di posisi yang serba enak tadi, penuh dengan fasilitas tadi, masa kita narik diri, kemana akal sehatnya? Kan gitu. Kemana akal sehatnya? Sudah dikasih fasilitas, suruh sekolah, diantar, jemput, kasih baju, kasih makan. Hanya Anda perlu sekolah. Kok nggak mau sekolah? Coba. Kalau nggak sekolah nanti jadi apa? Mohon maafnya, jadi serabutan, nggak punya pekerjaan tetap. Mohon maafnya gitu. Nah, kan siapa yang rugi? Kan Anda sendiri kan gitu. Maka kita harus main logika. Ya kan, karena saya yakin yang mendengar ini dan orang yang tidak berpuasa itu adalah orang-orang yang sehat dan yang waras akalnya. Makanya Anda harus kita semua harus menggunakan akal dengan baik, ya kan, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, ya. Cukup sekian Ustadz ya. Baik. Ya, pemirsa, tadi itulah ya dialog kita dengan Ustadz
Akbar Rashid. Jadi terkait tema kita tadi masalah takwa di dalam puasa Ramadan ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi dapat bermanfaat dan berguna khususnya buat saya sendiri dan juga mungkin untuk para pemirsa. Demikian saja dari kami. Saya sudahi, Allah muwafiq ila wa amitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.